Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. Halo, selamat pagi buat anak-anak Bapak kelas 10. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon berkatilah pembelajaran kami pada hari ini agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita lanjut pembelajaran berikutnya. Nah, baik, sekarang buka buku kamu halaman 39. Nah, pada materi kita bab 2, materi kita pada hari ini adalah manusia makhluk otonom. Dalam pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang manusia sebagai makhluk pribadi, di mana setiap orang mempunyai kekhasan, memiliki ciri khas tersendiri. Dalam bab ini juga kita akan membahas manusia makhluk otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia akan mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Dengan kata lain, ia adalah makhluk yang mandiri. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas manusia adalah makhluk pribadi. Sekarang kita akan membahas manusia adalah makhluk yang mandiri. Apa itu otonomi? Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani. Autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Otonomi berarti berdiri sendiri atau mandiri. Jadi setiap orang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakan sendiri. Ia harus dapat menjadi tuan atas dirinya sendiri. Nah, berbicara mengenai manusia bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang sederhana. Karena manusia memiliki banyak keunikan. Keunikan tersebut dinyatakan sebagai kodrat manusia. Manusia sulit dipahami dan dimengerti secara menyeluruh, tetapi manusia mempunyai banyak kekuatan-kekuatan spiritual yang mendorong seseorang mampu bekerja dan mengembangkan pribadinya secara mandiri. Arti otonom adalah mandiri dalam menentukan kehendaknya. Allah telah memberikan akal budi yang membuat manusia tahu apa yang harus dilakukannya dan mengapa manusia itu harus melakukannya. Dengan kemampuan akal budinya, manusia mampu membedakan hal baik dan buruk dan membuat keputusan berdasarkan suara hatinya dan mampu bersikap kritis terhadap berbagai pilihan hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang mampu memberdayakan akal budinya. Maka, manusia mempunyai berbagai kemampuan, yakni mampu berpikir, berkreasi, berinovasi, memberdayakan kekuatan sehingga manusia tidak pernah berhenti untuk berkembang dan mengembangkan dirinya sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam mengaktualisasikan sebagai individu. Nah, pada pembelajaran bab 2 ini, kita akan membahas dalam tema yang pertama adalah suara hati, dan yang kedua bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, dan yang ketiga adalah bersikap kritis terhadap gaya hidup yang berkembang dan ideologi. Nah, coba perhatikan buku kamu halaman 40, suara hati. Perkembangan sosial yang begitu cepat banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga persoalan-persoalan yang ditimbulkannya. Persoalan-persoalan tersebut
membutuhkan pemecahan yang tepat. Di samping itu banyak tata nilai yang mengalami perubahan, seperti ketaatan, sopan santun, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya. Sering menjadi kabur. Berhadapan dengan situasi itu, kaum remaja perlu mendapatkan pendampingan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nuraninya. Melalui pembahasan ini, kita akan diajak belajar mendengarkan suara hati, sehingga tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri kepada kita. Nah, baik, buka terus buku kamu. Yang pertama, buka pada halaman 41. Pergumulan suara hati dan dalam pengalaman sehari-hari. Hidup manusia sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Ada saat di mana manusia harus mengalami pergumulan atau pergulatan ketika hendak melakukan suatu tindakan, terutama ketika ia harus mengambil sebuah keputusan. Apakah tindakannya layak dilakukan atau tidak? Apakah yang dilakukannya itu benar atau salah? Apakah tindakan itu akan merugikan sesama atau tidak? Nah, kemampuan ini nampaknya tidak dimiliki ciptaan Tuhan lainnya. Artinya, ciptaan Tuhan yang lain seperti hewan dan tumbuhan tidak memiliki sikap seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kemampuan bergulat dalam dirinya sendiri sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu disebabkan oleh manusia memiliki suara hati atau suara batin atau hati nurani yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap individu atau kepada setiap manusia. Nah, anak-anak Bapak semuanya, coba kamu amati kasus berikut, yaitu pergulatan suara hati. Nanti kamu baca ini sampai kamu mendapatkan kesimpulannya. Setelah kamu membaca, nanti kamu jelaskan apa kesan yang kalian peroleh dari kasus di atas. Nah, ini nanti kamu kerjakan dalam tugas yang Bapak buat di Google Classroom. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikian dan terima kasih.